Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu setia menyimak kajian-kajian di ABM TV ini, semoga mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita semua semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam anugerah Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa setelah tahajud disebut memiliki sejumlah keutamaan yang sangat luar biasa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan hambanya yang dipanjatkan pada waktu tersebut. Ikhwan fillah, namun sebelum saya menjelaskan doa setelah tahajud, yang belum bergabung, mari kita bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Hukum sunnahnya adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikukuhkan. Anjuran mendirikan salat tahajud bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan salat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, afdalus sholati ba'da sholatil mafrudati sholatul laili. Artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Melakukan sholat tahajud di tengah malam ataupun sholat yang lain dianjurkan melakukannya 2 rakaat, karena 2 rakaat itu akan lebih mudah untuk kita melakukannya. Sedikitnya sholat tahajud itu bisa 2 rakaat, dan kita bisa melakukan sholat tahajud semampu kita. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tahajud janganlah lupa untuk membaca doa setelah sholat tahajud, karena termasuk waktu yang mustajab, waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salat tahajud dapat dikerjakan setelah Isya hingga sebelum masuk waktu subuh. Jumhur ulama berpendapat waktu utama untuk mengerjakan salat ini adalah pada sepertiga malam terakhir. Bahkan dikutip dari buku kumpulan doa mustajab, pembuka pintu rezeki dan kesuksesan, yang mana sepertiga malam terakhir termasuk waktu yang sangat mustajab untuk dipakai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyah ayat 18, yang artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dalam hadis disebutkan pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit, yang maksud turun ke langit itu adalah rahmatnya, bukan zat Allahnya, dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan dikabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tengah malam, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kabulkan. Nah, maka ikhwan fillah jangan menyia-nyiakan pada kesempatan waktu itu, karena waktu itu disebut dengan waktul mustajabah, waktu yang mana ada ijabah Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang dibaca setelah doa ini setelah tahajud, yang mana mungkin ikhwan fillah sebagian sudah mengetahui, dan bagi yang belum mengetahui kita bisa membacanya doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'latu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka iwan filah orang yang membaca doa itu kemudian dilanjut dengan doa yang kita tahu dan yang kita hafal, maka insya Allah kita akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.